Sia dipanggil Tuhan, atau Anda katakan mati. Kemana roh manusia itu? Anda berdoa dan Anda nyampaikan di YouTube, semoga dia masuk surga, dosanya diampuni. Ya, itu cara orang beriman. Itu cara orang beriman dan benar, baik adanya yang Anda katakan itu. Tetapi kemanakah aslinya roh manusia yang sudah dipanggil Tuhan? Yang bermiliar tahun yang lalu, beribu tahun yang lalu, berjuta tahun yang lalu, dan sekarang, besok, dan yang akan datang. Jadi roh manusia itu datang ke dunia ini kan ada yang mengirim. Ada yang menciptakan. Dialah Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai roh di surga. Dititipkanlah di dalam kandungan ibu. Karena hasil perkawinan pria wanita, apa yang dikatakan XY atau X segala macam dalam dunia kedokteran. Nah, si roh itu suci, maka dikatakan teori tabula rasa. Kesucian itu lahir ke dunia menjadi anak manusia. Dia hidup di bumi, yang dididik oleh orang tuanya, yang dipengaruhi oleh lingkungannya, yang dipengaruhi oleh alam kasat mata. Dialah dunia gelap. Nah, maka disinilah perlunya peran Tuhan menyampaikan firman kepada manusia, terutama orang tua, agar anak ini dididik sesuai dengan iman keluarga itu, agar dia mengenal Tuhan, agar dia mengenal dia dari mana si anak ini. Nah, pada saat itu maka anak itu akan tumbuh dewasa, berkembang. Tetapi dia tidak akan pernah lepas dari yang namanya godaan dunia gelap. Karena dia hadir di bumi ini bukan hanya orang tua yang ada. Di situ ada manusia lain, ada makhluk lain. Nah, pada saat manusia meninggal, dipanggil Tuhan. Manusia meninggal itu dipanggil Tuhan lagi. Nggak bisa dipanggil setan. Setan itu tidak bisa menghilangkan jiwa manusia. Yang bisa itu Tuhan yang mengambil rohnya. Kembali lagi. Begitu roh manusia itu diambil, maka ditempatkanlah di tempat khusus. Bukan di surga dan bukan di neraka. Di tempat perberhentian keabadian. Firman Tuhan. Sampai nanti hakim datang ke dunia ini. Itulah yang dikatakan akhir zaman. Hakimnya itu siapa? Tuhan. Allah sebagai zat yang lahir sebagai manusia, dialah Yesus Kristus. Dialah Mesias, Yeshua Masia. Yang Anda katakan Satrio Peningit lah, apalah. Kenapa orang tertarik menunggu kedatangan Satrio Peningit? Menunggu kedatangan Mesias, kedatangan Tuhan di akhir zaman dinantikan oleh miliaran manusia jauh sebelum kita ada. Karena orang ingin dihakimi untuk disucikan agar bisa masuk ke surga atau ke neraka. Jadi kalau Anda mengatakan sekarang saudara saya masuk surga, itu doa. Tapi bukan finalisasi. Karena yang memfinalisasi seseorang masuk surga atau neraka adalah Tuhan. Tuhan itu adil. Maka di dalam hidup Anda, selama Anda hidup di bumi, ya bertobat, penghapusan dosa, pengampunan dosa, disucikan, diberkati Roh Kudus, dibaptis, dan banyak cara. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh manusia di bumi. Jadi apapun yang dikatakan oleh tokoh-tokoh Anda di muka bumi ini, apalagi tokoh agama, itu ada kepentingan material di situ.
biar umatnya banyak, dianggap menjadi tokoh yang hebat, menyenangkan pendengar. Oke, Bapak Ibu sholat ke gereja sing bener, mesti mlebu swarga. Semangat lah si Bapak Ibu. Kolektornya tambah oke. Yesus tidak seperti itu. Tidak bicara dunia material. Yesus bicara dunia keilahian dan bicara persyaratan yang harus dijalani oleh manusia hidup. Dia tidak ada kaitannya dengan material di sana, karena itu roh. Nah, hiduplah dalam firman Tuhan. Penuhi syarat-syarat itu sehingga Anda bisa masuk kerajaan Allah. Karena semua manusia itu adalah ciptaan Allah. Semua manusia adalah anak-anak Allah. Yesus. Amin.